Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Melvi Deftari Bella. Saya mahasiswi dari jurusan akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Yarsi. Di video ini saya akan mengerjakan soal UAS, yaitu mata kuliah dari komputer akuntansi. Toko X bergerak dalam bidang jual beli dan servis handphone. Berdiri pada tahun 2020. Mulai bulan Januari 2020, perusahaan berniat menggunakan program Zahir Accounting. Untuk pencatatan pembukanya, informasi laporan posisi keuangan periode sebelumnya adalah sebagai berikut yang nanti akan kita kerjakan. Untuk soal yang pertama diminta yaitu setuplah data awal perusahaan. Oke, kita langsung aja untuk membuat data baru di sini. Untuk nama perusahaan di sini kita masukkan yaitu menggunakan nama lengkap dari mahasiswa. Di sini kita ketik aja PT Melvi Deftari Bella. Kemudian untuk alamat perusahaannya yaitu Jalan Cempaka Putih. Kemudian untuk negaranya yaitu negara Indonesia, kotanya itu Jakarta, kemudian kode posnya itu adalah 11655. Untuk nomor teleponnya yaitu 021 4567789. Untuk emailnya bisa pakai email sendiri yaitu melvi@gmail.com. Kemudian untuk websitenya kita kosongkan saja. Kita lanjutkan di sini, kita klik. Kemudian untuk periode akuntansinya yaitu kita masukin untuk bulannya itu bulan Januari, kemudian tahunnya itu 2020, kemudian tutup bukunya itu adalah Desember. Lalu kita lanjutkan aja. Kemudian untuk nomor departemennya yaitu 1, untuk kode private-nya itu kosongkan saja. Langsung kita lanjutkan. Kemudian setelah itu kita proses aja. Setelah muncul data seperti atau tampilan seperti ini, lanjut aja kita ke data rekening. Kita pilih, kita klik dulu. Kemudian kita pilih yang switch mode. Kita pilih ini. Kemudian kita di sini akan menyesuaikan akun-akunnya dulu. Yang pertama, untuk piutang usaha itu kita ubah menjadi piutang dagang. Di sini kita ganti menjadi piutang dagang. Kemudian kita klik rekam. Selanjutnya, yang kedua yaitu persediaan Sabtu. Di sini persediaan barang 1 kita ganti menjadi persediaan
barang dagang. Kemudian kita klik rekam. Lalu yang ketiga, persediaan barang kedua, itu kita ubah menjadi persediaan barang handphone. Persediaan handphone. Kemudian setelah itu kita klik rekam. Lalu yang ketiga yaitu di sini persediaan barang dagang, kita edit. Lalu kita ubah jadi persediaan casing. Kemudian kita rekam. Lalu untuk persediaan yang keempat, kita edit. Lalu di sini kita ganti menjadi persediaan baterai. Kemudian kita klik rekam. Lalu selanjutnya HPP HPP 1 kita edit. Kemudian kita ganti ininya, kita hapus garis, kita hapus untuk tanda pagar dan satunya. Kemudian kita klik rekam. Lalu selanjutnya yaitu utang usaha. Utang usaha kita klik kanan lalu edit, yaitu kita ganti menjadi utang dagang. Kemudian kita klik rekam. Lalu kita tutup aja. Selanjutnya kita pilih pada menu setting. Kemudian kita pilih saldo awal. Lalu kita pilih saldo awal akun. Kemudian untuk yang pertama yaitu kas kecil, kas. Di sini kita masukin yaitu jumlahnya 5 juta. Kemudian kita masukin lagi untuk yang bank yaitu sebesar 50 juta. Lalu kita masukin lagi untuk piutang dagang yaitu sebesar 15 juta. Lalu selanjutnya kita masukin untuk persediaan HP
yaitu sebesar 20.200.000. Kemudian kita masukkan lagi persediaan casing, yaitu sebesar 1.500.000. Kemudian kita masukkan lagi persediaan baterai, yaitu sebesar 750. Kemudian selanjutnya kita masukin untuk yang kendaraan. Kendaraan sebesar 120 juta. Kemudian kita cari akumulasi penyusutan kendaraan, yaitu sebesar min 12 juta. Kemudian kita cari hutang dagang sebesar 5.400.000. Kemudian kita cari utang bank, yaitu sebesar 30 juta. Kemudian kita cari modal disetor, yaitu sebesar 100 juta. Kemudian kita masukin lagi untuk laba ditahan, yaitu sebesar 40 juta. Selanjutnya kita masukin untuk nominal laba tahun berjalan, yaitu sebesar 25.050.000 rupiah. Kalau hasilnya 0, berarti tandanya sudah balance. Langsung aja kita rekam. Kemudian klik ya. Selanjutnya kita ke data nama alamat, kemudian kita pilih tambahkan data. Untuk yang pertama di sini ID-nya yaitu kita ganti menjadi C-001. Kemudian untuk perusahaannya kita masukin toko Anugrah. Kemudian kita klik rekam. Klik ya. Kemudian kita klik tambah data lagi. Kemudian yang kedua kita ganti menjadi C-002, yaitu perusahaan toko Berkat. Kemudian kita klik rekam, klik ya, lalu kita masukkan lagi tambah data
ID-nya kita ganti menjadi C strip 0003, yaitu perusahaan toko sukses. Kemudian kita rekam aja, klik ya. Kemudian yang terakhir kita masukin lagi untuk yang keempat, yaitu C strip 004, yaitu perusahaan Raffi. Lalu kita klik rekam, kita klik ya. Selanjutnya kita untuk menambahkan nama vendor, kita klik tambah data. Kemudian tipenya itu kita ganti menjadi vendor. Lalu di sini kita ganti kodenya jadi F strip 001, yaitu perusahaan Setia Hon. Kemudian kita rekam, klik ya. Lalu kita klik tambah data lagi di data nama alamat. Kemudian ini kita ganti menjadi vendor. Lalu di sini kita masukin V strip 002. Lalu di sini kita masukin perusahaannya, yaitu toko Semangat. Kemudian selanjutnya kita klik rekam, klik ya. Lalu kita klik lagi tambah data, kita ganti menjadi vendor. Kemudian di sini kita ganti V strip 0003. Untuk nama perusahaannya yaitu Toko Citra. Kemudian kita klik rekam, lalu klik ya. Kemudian untuk orders itu sama, kita klik tambah data. Kemudian untuk tipenya kita ganti order. Lalu di sini kita masukin order satunya, yaitu perusahaan Haji Ahmad. Kemudian kita rekam, lalu klik ya. Lalu masukin data employer sama, kita klik tambah data. Lalu di sini tipenya kita ganti menjadi employer. Kemudian untuk EMPL1 itu kita masukin dengan nama Iwan. Kemudian kita rekam. Klik ya. Lalu yang kedua sama, klik tambah data. Kemudian kita ganti menjadi employer dengan nama yaitu Badu. Kemudian kita rekam. Kemudian kita klik iya. Lalu kita masukin lagi tambah data. Tipenya employer. Kita masukin dengan nama Tari. Kemudian kita rekam. Klik ya. Lalu kita klik data lagi, tambah data.
Kemudian tipenya kita ganti menjadi employer dengan nama Agus. Lalu kita klik rekam, kemudian klik ya. Lalu yang terakhir kita tambah data. Kemudian kita ganti tipenya masih employer, lalu dengan nama Dani. Kemudian kita rekam. Kemudian kita klik ya. Lalu selanjutnya kita masukkan untuk saldo awal piutang usaha, yaitu kita ke menu setting, kemudian kita pilih saldo awal, lalu kita pilih yang saldo awal piutang usaha. Kemudian di sini kita klik baru. Lalu di sini dengan nama pelanggan yaitu Toko Anugrah. Kemudian klik OK, yaitu tanggalnya November 2019. Kemudian untuk nomor invoice-nya yaitu INF strip 001 dengan nilai piutang yaitu sebesar 2 juta. Kemudian kita klik rekam. Kemudian kita klik baru. Kita masukin nama pelanggan yaitu Toko Anugrah. Klik OK. Dengan nomor invoice yaitu INF strip 002. Kemudian untuk Toko Anugrah yaitu dengan tanggal 12 Desember 2019. Dengan nilai piutang yaitu sebesar 4.300.000. Lalu kita klik rekam. Kemudian kita klik baru lagi. Kita masukin dengan nama pelanggan yaitu Toko Berkat. Lalu kita klik OK. Untuk tanggalnya yaitu tanggal 13 Desember 2019. Klik rekam. OK. Kemudian dengan nilai piutang yaitu sebesar 3.200.000. Dengan nomor invoice yaitu INF strip 003. Lalu kita klik rekam. Kemudian klik baru lagi dengan nama pelanggan yaitu Toko Sukses. Klik OK. Kemudian dengan tanggal yaitu
13 Desember 2019, lalu klik OK dengan nomor invoice yaitu INF yaitu strip 004 dengan nilai piutang yaitu sebesar 750.000. Lalu kita klik rekam. Kemudian kita klik baru lagi, yaitu kita masukin nama pelanggan dengan nama yaitu Raffi. Kemudian klik OK. Untuk tanggalnya yaitu tanggal 13 Desember 2019 yaitu dengan nomor invoice INF strip yaitu 005, kemudian dengan nilai piutang yaitu sebesar 4.750.000. Lalu kita klik rekam. Kemudian ini adalah dengan total 15 juta. Kemudian kita klik tutup. Selanjutnya kita ke saldo awal hutang usaha, yaitu caranya sama, kita klik setting, kemudian ke saldo awal, lalu ke saldo awal hutang usaha. Kemudian di sini kita klik baru. Untuk nama pemasoknya yaitu kita masukin yang sepia font, lalu kita klik OK. Kemudian untuk tanggalnya yaitu 18 November 2019. Lalu kita klik OK dengan nomor invoice yaitu INF strip 023 dengan nilai hutangnya yaitu sebesar 2.300.000. Lalu kemudian kita klik rekam. Lanjut, kita masukin, klik baru. Lalu dengan nama pemasok yaitu Toko Semangat. Kemudian kita klik OK. Untuk tanggalnya yaitu tanggal 11 Desember 2019. Lalu kita klik OK aja. Untuk nomor invoice-nya yaitu XII-243. Untuk nilai hutangnya yaitu sebesar 3.100.000. Lalu kemudian kita klik rekam, yaitu dengan total sebesar 5.400.000. Lalu kita klik tutup aja. Selanjutnya kita ke bagian data harta tetap. Kita klik yaitu data harta tetap per 31 Desember 2019 dengan menggunakan metode garis mobil Kijang Innova. Yaitu kita klik aja di sini tambah. Kita masukin untuk namanya yaitu mobil Kijang Innova. Kemudian untuk kelompoknya yaitu kelompok kendaraan roda 4. Lalu kita klik OK. Lalu untuk tanggal belinya yaitu 5 Januari
2019. Januari 2019. Kemudian dengan harga beli yaitu 120 juta. Kemudian dengan umur ekonomisnya yaitu 10 tahun. Lalu akumulasi bebannya yaitu sebesar min 12 juta. Kemudian kita masukin yang terhitung dari tanggal yaitu 31 Desember 2019. Lalu kita klik OK aja. Kemudian selanjutnya kita klik rekam. OK. Klik aja ya. Kemudian kita klik tutup aja. Selanjutnya kita ke persediaan, ke data produk. Kemudian kita klik tambah data. Untuk kelompok barang di sini kita masukin aja yaitu persediaan handphone. Kemudian kita langsung aja untuk sifat persediaannya itu disimpan, dibeli, dan dijual. Untuk kode akun di sini, yang pertama itu untuk penjualan 1 itu bisa menjadi persediaan barang dagangan. Kemudian kita klik OK. Lalu yang kedua, untuk retur penjualan kita ganti menjadi persediaan barang dagangan. Kemudian kita klik OK. Lalu selanjutnya untuk persediaan kita ganti menjadi persediaan handphone. Lalu kita klik OK, kemudian kita rekam. Klik OK aja. Kemudian untuk yang produk kedua itu kita edit aja sama kayak tadi. Lalu untuk nama kelompok barangnya itu adalah persediaan casing. Lalu untuk sifat persediaannya masih sama, disimpan, dibeli, dijual. Kemudian untuk HPP-nya di sini kita ganti menjadi HPP. Klik OK. Kemudian untuk penjualan kita masukin aja yaitu persediaan barang dagangan. Klik OK. Selanjutnya untuk retur penjualan itu kita ganti aja menjadi persediaan barang dagangan. Kemudian klik OK. Lalu untuk persediaannya yaitu kita ganti menjadi persediaan casing. Lalu kita klik OK, kemudian kita rekam. Klik ya. Lalu selanjutnya kita ke produk yang ketiga, langsung kita edit aja. Kemudian untuk produk ketiga yaitu
persediaan baterai. Kemudian untuk sifat persediaannya masih sama, disimpan, dibeli, dan dijual. Untuk sistem persediaannya adalah vivo costing. Langsung aja kita ke kode akunnya. Yang pertama, untuk HPP kita ganti menjadi HPP, harga pokok penjualan. Kemudian untuk penjualan kita ganti persediaan barang dagangan. Lalu kita klik OK. Lalu untuk retur penjualan kita ganti juga sama, persediaan. Lalu kita klik OK. Kemudian yang terakhir untuk persediaan kita ganti menjadi persediaan baterai. Lalu kita klik OK. Kemudian kita rekam. Klik ya. Selanjutnya, nanti kan ada akun atau transaksi yang baru. Itu kita langsung aja klik baru. Kemudian untuk kelompok barangnya itu kita tulis peralatan kantor. Kemudian di sini kita masukin disimpan, dibeli, dijual, dan sistem persediaannya adalah average costing. Kemudian untuk persediaannya di sini kita masukin yaitu mesin dan peralatan. Lalu kita klik OK. Kemudian kita rekam. Klik iya. Kemudian kita ke persediaan HP. Lalu di sini kita masukin aja yang pertama kode barangnya yaitu H-001. Deskripsinya itu adalah Samsung Galaxy J1. Langsung aja kita klik rekam. Kemudian kita tambah data. Kemudian yang kedua yaitu kita masukin kode barang H-002 yaitu Samsung Galaxy J7. Lalu kita klik rekam. Kemudian kita klik tambah. Lalu yang ketiga adalah H-003 yaitu dengan deskripsinya Oppo F1 Plus. Lalu kita rekam. Kemudian kita tambah lagi yaitu persediaan yang keempat dengan kode barang H-004 yaitu dengan deskripsi Oppo Find X1S. Lalu kita rekam aja. Lanjut, kita klik tambah data. Kemudian kita masukin kode barang yaitu casing C-001. Deskripsinya adalah
kita ganti aja menjadi persediaan casing, lalu oke. Lalu dengan deskripsinya yaitu casing Samsung. Lalu kita klik rekam. Lanjut, kita ke persediaan casing yang kedua, yaitu dengan kode C-002, yaitu deskripsinya adalah persediaan casing, yaitu casing Oppo. Kemudian kita klik rekam. Lalu selanjutnya kita klik lagi data produk. Kemudian kita masukin dengan kode barang yaitu B-001, yaitu kita ganti menjadi persediaan baterai, lalu oke. Lalu dengan deskripsinya yaitu baterai Samsung. Kemudian kita rekam aja. Lalu kita klik tambah data lagi. Masukin kode barang yaitu B-002, yaitu dengan deskripsi yaitu baterai Oppo. Kemudian kita klik rekam aja. Kemudian selanjutnya kita mengisi saldo awal persediaan, yaitu dengan cara klik menu setting, kemudian kita pilih saldo awal, kemudian kita pilih yang saldo awal persediaan. Kemudian setelah itu kita klik baru, klik kode barang, kemudian kita masukin yaitu H-001, yaitu Samsung Galaxy J1. Kemudian klik OK, yaitu dengan stok awalnya adalah 4. Kemudian dengan harga pokok satuannya yaitu sebesar 1.500.000. Kemudian kita klik rekam. Lalu selanjutnya kita klik baru. Lalu kita pilih kode barang, yaitu dengan kode H002, yaitu Samsung Galaxy J7. Lalu kita klik OK. Kemudian dengan stok awal yaitu sebesar 2. Kemudian dengan harga pokok satuan yaitu sebesar 2.800.000. Kemudian kita rekam. Lalu selanjutnya kita klik baru lagi kode barang, yaitu dengan kode H-003, yaitu Oppo F1 Plus. Kemudian kita klik OK dengan stok awal yaitu 5. Kemudian dengan harga pokok satuannya adalah 1.100.000. Kemudian kita rekam. Lanjut, kita klik kode baru lagi, masukin kode barang yaitu H-004, yaitu Oppo F1S. Kemudian kita klik OK. Lalu stok awalnya itu adalah 1, yaitu dengan harga satuan sebesar 3.100.000. Kemudian kita rekam.
Lanjut, kita klik baru lagi. Kemudian kode barangnya adalah C-001, yaitu casing Samsung. Lalu kita klik OK, yaitu dengan saldo awal sebesar 10 dengan harga pokok satuan yaitu 100.000. Kita rekam, kemudian lanjut klik baru. Kita pilih yang kedua yaitu C-002 dengan casing Oppo. Lalu kita klik OK. Kemudian stok awalnya adalah sebesar 10 dengan harga satuan yaitu sebesar 50.000. Lalu klik rekam. Kemudian klik baru lagi. Lalu kita pilih kode barang. Kita pilih yang B001 yaitu baterai Samsung. Kemudian kita klik OK. Lalu dengan stok awalnya yaitu 5. Kemudian dengan harga satuannya yaitu sebesar 50.000. Lalu kita klik rekam. Kemudian klik baru lagi. Lalu dengan kode barang yang terakhir yaitu B002 yaitu baterai Oppo. Kemudian kita klik OK. Lalu dengan stok awalnya yaitu sebanyak 10. Lalu dengan harga satuannya yaitu sebesar 50.000. Yaitu kita rekam. Kemudian di sini totalnya adalah 22.450.000. Kemudian di sini kita tutup aja. Oke, selanjutnya di sini saya akan menjawab atau mencatat transaksi di atas yang tadi sudah saya masukkan dalam jurnal yang diperlukan. Langsung aja kita untuk mencatat transaksinya. Yang pertama yaitu di sini kita klik kepada menu Cash and Bank, kemudian pilih kas keluar, lalu kita pilih yang tambah data. Kemudian selanjutnya di sini pada akun kas, di sini ada bank, kemudian penerimanya adalah Haji Ahmad. Kemudian kita klik OK. Lalu untuk tanggalnya yaitu tanggal 2 Januari 2020. 2 Januari 2020. Januari 2020. Kemudian untuk kodenya yaitu kita masukkan sewa dibayar di muka, kemudian kita pilih OK. Kita masukin di sini dengan nilainya yaitu sebesar lalu setelah itu 9.500.000 kita rekam. Kemudian selanjutnya kita batal. Kita ke modul pembelian. Di sini kita masukkan di invoice pembelian di sini. Kemudian kita klik tambah data. Kemudian di sini untuk nama pemasoknya yaitu kita cari toko Citra Komputer, lalu klik OK.
yaitu dengan tanggal faktur adalah (3 Januari 2020). Kemudian klik OK. Lalu selanjutnya di sini kita masukin nomor barang, yaitu kita pilih klik baru. Kemudian kelompok barangnya adalah peralatan kantor. Lalu kita klik OK aja. Lalu untuk kodenya yaitu P-strip. Lalu untuk deskripsinya adalah CVU komputer. Lalu klik rekam. Kemudian klik baru lagi. Kemudian di sini kita masukin kode barangnya yaitu P-strip 002, yaitu dengan deskripsinya adalah monitor. Lalu kita klik rekam. Lalu yang ketiga kita klik baru, yaitu dengan kode barang P-strip 003, yaitu dengan deskripsi adalah printer. Lalu kita rekam aja. Untuk kelompok barangnya adalah peralatan kantor. Lalu kita pilih yang CVU komputer. Lalu kita klik OK. Kemudian di sini kita masukin yang pertama, yaitu diterima 1 unit. Kemudian di sini kita masukin harganya, yaitu sebesar 1.750.000. Lalu kita ke pajaknya, kita pilih yang value added tax. Lalu klik OK. Kita pilih lagi. Yaitu monitor. Klik OK, yaitu diterima sebanyak 1 unit dengan harga yaitu sebesar 350.000, itu dengan pajaknya yaitu kita pilih yang value added tax, langsung OK. Langsung aja kita yang ke selanjutnya, kita pilih yang printer. Lalu klik OK. Diterimanya itu sebanyak 2 dengan harganya itu sebesar 215.000. Kemudian pajaknya yaitu value added tax. Kemudian kita klik OK. Lalu selanjutnya kita pilih rekam aja.
Selanjutnya, di sini saya akan membahas nomor 3, yaitu tanggal 3 Januari membeli dari toko Semangat secara kredit, yaitu kita langsung aja di sini nama pemasoknya kita masukin toko Semangat. Kemudian tanggal fakturnya kita ubah menjadi 3 Januari 2020. Kemudian di sini yang pertama nomor barangnya, yaitu kita klik. Kita masukin yang pertama yaitu baterai Samsung. Lalu kita klik OK. Yaitu diterima sebanyak 10 unit. Lalu dengan harga satuannya adalah 55.000. Kemudian dengan pajaknya kita pilih aja yang VAT yang ini, value added tax, kemudian OK. Lalu kita langsung aja untuk yang transaksi yang kedua, kita masukin yaitu baterai Oppo. Lalu kita klik OK. Kemudian diterima sebanyak 5 unit. Kemudian dengan harga satuannya yaitu sebesar 55.000. Kemudian dengan VAT-nya itu ya kita pilih yang value added tax, klik OK. Kemudian lanjut yang ketiga yaitu Oppo Five OnePlus, yaitu klik OK. Kemudian diterimanya itu sebanyak 3 unit. Kemudian dengan harga satuannya yaitu sebesar 3 juta. Langsung aja kita ke sini, kita pilih yang VAT value added tax, kemudian klik OK. Lalu kita lanjut untuk transaksi yang keempat, yaitu kita masukin Samsung Galaxy J7. Samsung Galaxy J7. Kemudian kita klik OK, yaitu diterima sebanyak 2 unit dengan harga satuannya yaitu sebesar 2.800.000. Kemudian pajaknya itu masih sama, VAT ini value added tax. Kemudian setelah itu di sini biaya kirimnya sebesar 100.000, maka dimasukkan di biaya lain-lain. Langsung aja kita masukkan 100.000. Lalu setelah itu kita klik rekam. Selanjutnya transaksi yang keempat yaitu pada tanggal 7 Januari 2020 dibayar biaya telepon kantor sebesar 1.125.000 dan bensin motor sebesar 25.000 diambil dari kas oleh karyawan Dani. Langsung aja kita ke modul Kas and Bank. Kita tambah data. Lalu kemudian akun kasnya itu adalah kas. Kemudian penerimanya itu adalah Dani. Lalu klik OK. Setelah itu tanggalnya itu diubah menjadi tanggal 7 Januari 2020.
lalu kita klik OK. Langsung aja yang pertama di sini kita masukin atau kita klik, yaitu biaya telepon kantor atau beban telepon. Klik OK, yaitu dengan nilai sebesar 1.125.000. Kemudian lanjut, kita ulangi lagi kayak awal, kita rekam dulu ini. Kemudian kita ulang, di sini masih sama, akun kasnya adalah Kas, penerimanya adalah si Dani. Oke, kemudian klik Oke. Lalu di sini kodenya kita masukin, yaitu kita langsung aja cari untuk menambah bensin, parkiran, dan ini langsung kita pakai. Kemudian jangan lupa untuk tanggalnya kita ubah, yaitu Januari. Selanjutnya kita ke transaksi nomor 6, yaitu pada tanggal 15 Januari 2020 dibayar utang kepada toko Semangat atas pembelian tanggal 11 Desember 2019 melalui bank dikarenakan pembayaran di atas 30 hari. Perusahaan dikenakan denda keterlambatan yaitu sebesar 100.000 rupiah. Langsung aja kita ke modal pembelian. Kemudian setelah itu kita pilih pembayaran utang usaha.
diskon tambahan yaitu sebesar 200.000. Kita langsung aja, yaitu kita ke modul penjualan. Ini kita klik batal dulu. Lalu kemudian kita ke pembayaran piutang usaha. Kemudian kita pilih yang tanda plus ini. Kemudian di sini kita masukin akun kasnya itu jadi kas. Lalu kemudian darinya itu toko bangkat. Lalu kita klik OK. Kemudian selanjutnya tanggalnya itu adalah tanggal 17 Januari 2020. Klik OK. Kemudian untuk nomor invoice-nya kita klik di sini, yaitu INF 03. Lalu kita klik OK. Kemudian setelah itu karena dapat diskon 200.000, maka jumlah dibayarnya diganti menjadi 3 juta. Lalu di sini klik selesai. Lalu di sini
kasih draft skrip 005 sebesar 4 juta langsung ke bank, yaitu kita langsung aja ajukan. Kemudian kita ke pembayaran piutang usaha, kita klik tambah data, kemudian kasih hitungan ulang dari Bapak Raffi, kemudian
masuk. Kemudian kita klik yang atas yang 2 juta. Lalu pilih giro cair. Ini bisa dilihat tanggalnya sudah benar, 24 Januari 2020. Kita langsung aja rekam. Kemudian klik batal. Lalu yang ini juga sama. Kita klik yang 4 juta. Lalu kita pilih giro cair. Klik OK. Kemudian kita lihat tanggalnya udah sama, yaitu 24 Januari 2020. Lalu di sini kita rekam aja. Kemudian kita lanjut ke nomor 14, yaitu pada tanggal 25 Januari 2020 dilakukan pembayaran gaji secara tunai melalui kas. Langsung aja ini kita klik batal. Kita tutup. Langsung aja kita ke modul Cash and Bank. Lalu kita pilih kas keluar. Pilih tanda plus. Kita langsung aja untuk masukin di sini kasnya adalah kas, penerimanya adalah Jiwan. Kemudian oke. Untuk tanggalnya adalah 25 Januari 2020. Untuk kodenya yaitu beban gaji dan upah. Klik OK. Kemudian dengan nilainya itu sebesar 700.000. Lalu kita klik rekam. Kemudian selanjutnya masih sama, yaitu kas, penerimanya adalah baru. Klik OK. Tanggalnya juga masih sama, 25 Januari 2020, dengan kode yaitu beban gaji dan upah. Klik OK aja. Kemudian dengan nilai yaitu sebesar 950.000. Klik sebesar. Lalu kita rekam. Lanjut yang ketiga, yaitu masih sama kas, penerimanya adalah Tari. Klik OK. Lalu tanggalnya jangan lupa masih sama, 25 Januari 2020. Lalu dengan kodenya yaitu masih sama, beban upah dan gaji. Kemudian kita klik OK aja. Dengan jumlah sebesar 400.000. Klik
kemudian batal. Selanjutnya untuk nomor 14 adalah nomor 15. Tanggal 28 Januari 2020 ditemukan pencairan demo untuk pembayaran utang akibat dari transaksi yang telah terjadi pada tanggal 21 Januari 2020 ke toko Semangat. Kita langsung aja pilih biro keluar, kita klik, lalu kemudian kita klik yang di sini, lalu kita pilih kios cair, klik OK. Kemudian invoice-nya kita masukin, lalu kita klik OK. Jumlah yang dibayarkan adalah 3.100.000. Tanggalnya itu adalah 28 Januari 2020. Kemudian kita pilih account. Kemudian kita pilih batal. Kita tutup. Kita lanjut soal yang terakhir, yaitu soal 16. Tanggal 29 Januari 2020 ditemukan 1 unit casing Samsung dalam keadaan rusak. Dialokasikan biaya